Ayah mertua mengirim daun ginseng hutan karena meremehkanku lalu aku memberikannya kepada bos. Sebulan kemudian aku dipromosikan. Ucapan bos membuatku terdiam. Namaku Batara, 32 tahun, saat ini bekerja sebagai staf penjualan di sebuah perusahaan ekspor-impor terkemuka di Jakarta, usia 32 tahun. Usia di mana seorang pria seharusnya memiliki karier yang stabil, tetapi aku terjebak dalam lingkaran setan mencari nafkah. Selama 4 tahun, aku mandek di posisi staf rendahan, setiap hari berhadapan dengan laporan penjualan, keluhan pelanggan, dan tatapan tajam rekan kerja. Segalanya di sekitarku terasa membosankan, berulang-ulang, membuatku merasa sesak dan putus asa. Kadang-kadang aku bertanya pada diri sendiri, apa tujuan hidupku? Sampai kapan aku akan terus seperti ini? Kelelahan fisik dan mental seperti batu besar yang membebani pundakku setiap hari. Aku bangun dengan perasaan bosan, menyeret diri ke kantor, dan pulang dalam keadaan lelah. Semua semangat masa muda sepertinya telah terkikis oleh angka-angka kering dan tekanan penjualan yang berat. Sejujurnya, aku adalah orang yang gengsi. Aku lahir di kota besar, terbiasa dengan gaya hidup yang ramai dan nyaman. Aku suka setelan jas yang licin, skuter matic mahal, dan kopi-kopi mewah di akhir pekan. Barang-barang mewah itu sepertinya menjadi tameng sempurna untuk menutupi kelemahan dan rasa minder di dalam diriku. Aku sering tanpa sadar menilai orang lain dari penampilan luar mereka, dari apa yang mereka kenakan. Aku mendambakan posisi yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar untuk memuaskan ambisi materialku, agar bisa mengangkat kepala di hadapan teman dan rekan kerja. Aku ingin dikagumi, dihormati, ingin membuktikan bahwa diriku tidak kalah dengan siapapun. Untuk mempertahankan citra mewah itu, aku menghabiskan banyak uang, kartu kreditku selalu mencapai batas maksimal. Utang menumpuk hanya karena pesta-pesta mewah menjamu klien, barang-barang bermerek mahal untuk pamer. Aku menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa aku harus berinvestasi pada citra untuk bisa naik pangkat, tetapi kenyataan pahit selalu menamparku dengan keras. Evaluasi kinerja akhir tahun yang akan datang seperti pedang yang tergantung di atas kepalaku. Jika tidak ada terobosan, risiko aku dipecat sangat tinggi. Perusahaan sedang dalam tahap perampingan, mereka yang tidak memberikan nilai akan disingkirkan tanpa ampun. Aku tahu aku harus fokus, harus memeras keringat untuk mengejar target penjualan. Namun, semangatku selalu lesu dan lelah. Tekanan pekerjaan ditambah dengan kekhawatiran kehidupan keluarga membuatku seperti kehabisan tenaga. Aku sering sakit kepala, insomnia, pikiranku selalu tegang. Setiap pagi bangun, memikirkan tumpukan laporan yang belum selesai, target yang belum tercapai, dadaku terasa sesak. Telepon dari bank yang menagih utang kartu kredit yang jatuh tempo semakin membuatku pusing. Perasaan tidak berdaya dan buntu menyelimutiku. Istriku, Laras, adalah wanita yang baik hati dan pekerja keras. Dia lahir di sebuah desa miskin di pedalaman, sepanjang tahun bekerja keras di ladang. Laras selalu berusaha mengurus keluarga, merawatku dengan sangat teliti. Makan malam selalu hangat menungguku pulang, pakaian selalu disetrika rapi dan wangi. Namun, terkadang kesederhanaannya membuatku merasa canggung, bahkan sedikit meremehkannya secara diam-diam. Aku selalu merasa diriku setingkat lebih tinggi darinya, bahwa pemikiran dan pandangannya sudah ketinggalan zaman dan kampungan. Aku tidak suka caranya berhemat setiap rupiah saat berbelanja, caranya merasa sayang saat aku membeli barang mahal. Perbedaan latar belakang dan pandangan hidup itu juga menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam pernikahan kami. Aku mendambakan seorang istri yang bisa berbagi beban ekonomi denganku, yang bisa bersamaku melangkah ke dunia kelas atas yang gemerlap, bukan seorang istri yang hanya berkutat di dapur. Melihat teman-teman yang istrinya menjadi manajer, direktur, mengendarai mobil dan menenteng tas bermerek, aku merasa sedih dan menyalahkan nasibku. Aku selalu menyalahkan Laras, menganggap kemiskinan dan pemikirannya yang sempit telah menahanku, menghalangiku mencapai kesuksesan. Sore itu, saat aku sedang pusing dengan tumpukan dokumen di meja kerja, mencari cara untuk mengatasi angka penjualan yang suram, telepon berdering. Itu Laras. Suaranya terdengar mendesak dan sedikit cemas. Panggilan ini seperti alarm yang memecah ketenangan sementaraku. Sayang,
Ayah baru saja menelepon. Katanya besok mau naik bus ke Jakarta untuk periksa kesehatan. Sekalian mampir mengunjungi kita beberapa hari. Mendengar itu, aku sedikit mengernyit. Perasaan kesal muncul di hatiku. Ayah mertuaku, Pak Surya, adalah seorang petani sejati. Seumur hidupnya ia terikat dengan ladang dan hutan lebat. Gaya hidupnya, dari cara berpakaian, berbicara, hingga kebiasaan sehari-hari, sangat kental nuansa pedesaannya. Bau keringat yang masam, gigi yang kusam karena asap rokok kretek. Cerita-ceritanya yang panjang lebar tentang cuaca dan panen selalu membuatku merasa tidak nyaman dan malu setiap kali harus berinteraksi dengannya. Setiap kali beliau datang berkunjung, aku selalu mencari alasan untuk pergi atau menghindari berbicara lama dengannya. Kehadirannya di apartemenku selalu menjadi gangguan besar. Sebuah kekacauan yang tidak kuinginkan. Datang lagi. Aku sedang sibuk sekali. Lagi pula apartemen kita sempit. Hanya ada satu kamar tidur, ayah mau tidur di mana? Belum lagi soal makan dan kebutuhan sehari-hari. Rumit sekali. Aku menjawab dengan ketus, sengaja menunjukkan ketidaksukaanku, berharap Laras akan mencari alasan untuk menolak atau menyarankan ayahnya periksa di rumah sakit provinsi. Aku sedang sangat stres karena pekerjaan, tidak punya waktu untuk melayani seorang petani. Aku berpikir dalam hati, kenapa tidak periksa saja di puskesmas atau rumah sakit kabupaten? Untuk apa repot-repot datang ke ibu kota yang mahal ini? Pasti sekalian mau melihat bagaimana kehidupan kami dan mungkin akan meminjam uang. Pikiran itu semakin membuatku kesal. Laras terdiam sejenak lalu dengan lembut menasihati. Sabar ya, Mas, beberapa hari saja. Ayah sudah berbulan-bulan sakit sendi. Diobati di kampung tidak sembuh-sembuh makanya harus ke rumah sakit di sini. Ayah juga bilang hanya akan tinggal beberapa hari. Nanti malam aku bersihkan ruang tamu, beli kasur lipat tambahan, ayah bisa tidur sementara di sana. Jangan menunjukkan sikap apa-apa. Nanti ayah sedih, beliau sudah tua. Jauh-jauh datang mengunjungi anak cucunya. Tidak baik kalau kita begitu. Meskipun dalam hati sangat tidak nyaman, mendengar istriku berkata begitu, aku pun mengiyakan saja. Aku tidak ingin menambah ketegangan keluarga saat ini. Malam itu, melihat Laras sibuk membersihkan rumah, menata ulang perabotan untuk menyiapkan tempat tidur bagi ayahnya, aku merasa kesal tanpa alasan. Aku bertanya-tanya mengapa beliau tidak periksa di rumah sakit provinsi saja, mengapa harus repot-repot datang ke ibu kota yang jauh dan mahal ini. Perjalanan melelahkan, ongkos bus, lalu biaya berobat. Kalau sakitnya parah, kami berdua yang akan menanggung semuanya. Pasti mau lihat bagaimana kami hidup, lalu sekalian meminta sesuatu. Pikiran egois dan sempit itu terus berputar di kepalaku membuatku tidak bisa tidur. Aku terjaga sepanjang malam, memikirkan cara agar bisa tidak ada di rumah sesering mungkin selama beliau tinggal. Besok pagi aku akan beralasan ada rapat penting agar tidak perlu menjemputnya di terminal. Laras harus izin kerja untuk mengurusnya. Pagi berikutnya, terpaksa aku harus izin kerja setengah hari untuk menjemput ayah mertua di terminal Kampung Rambutan. Alasannya, Laras ada rapat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Hatiku sangat kesal. Waktu saat ini adalah uang bagiku. Di tengah keramaian terminal, aku dengan mudah mengenali Pak Surya. Tubuhnya kurus dan tegar, kulitnya gelap terbakar matahari dan angin. Ia mengenakan pakaian coklat lusuh. Beberapa bagian sudah robek dan ditambal dengan hati-hati. Sandal jepitnya sudah tipis. Di pundaknya ada 2 karung besar yang menggembung kencang. Penuh noda tanah, entah apa isinya. Penampilannya yang kumal benar-benar kontras di tengah terminal yang ramai dan modern ini. Semua orang yang lewat menoleh ke arahnya dengan tatapan penasaran. Bahkan ada yang mengerutkan kening, menunjukkan rasa jijik. Penampilannya sangat berlawanan dengan penampilanku yang necis. Aku mengenakan setelan jas biru navy yang elegan, kemeja putih bersih, sepatu kulit mengkilap, dan di tanganku ada kunci skuter matic premium baruku. Saat beliau mendekat, aku tanpa sadar mundur selangkah, mataku melirik ke sekeliling, seperti pencuri yang takut ketahuan. Aku takut ada rekan kerja, atau kenalan yang kebetulan melihatku bersama seorang petani tua kumal seperti ini. Pasti mereka akan bergosip, membicarakanku, dan citra pengusaha sukses yang selama ini kubangun akan hancur berantakan.
Aku akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Aku menarik helmku lebih rendah, berusaha menutupi wajahku sebanyak mungkin. Ayah capek di jalan. Aku bertanya acuh tak acuh, menjaga jarak, tidak bisa menyembunyikan nada dingin dalam suaraku. Aku hanya ingin pertemuan ini cepat berakhir. Tidak capek, nak? Ayah naik bus yang ada tempat tidurnya. Tidur sebentar sudah sampai. Anak-anak di rumah titip oleh-oleh untuk kalian. Semuanya hasil kebun sendiri. Laras kan suka sekali makan rebung hutan. Ayah petikan untuknya. Pak Surya tersenyum ompong, memperlihatkan giginya yang berwarna karena asap rokok. Keringat bercucuran di dahinya hingga membasahi punggung bajunya. Ia mengusap wajahnya dengan tangan. Senyum tulusnya justru membuatku semakin jengkel. Dalam hati aku menggerutu, merepotkan sekali. Kenapa harus membawa barang-barang sebanyak ini? Barang bawaan sebesar ini bagaimana cara membawanya pulang dengan motor? Bisa-bisa lecet semua motorku. Aku melirik kedua karung besar itu dengan kesal. Suaraku penuh kejengkelan. Repot-repot. Ayah, kenapa bawa banyak barang begini? Di sini kan tidak kekurangan apa-apa. Ke supermarket sebentar langsung dapat. Barang supermarket lebih bersih dan kemasannya bagus. Untuk apa bawa barang-barang begini? Merepotkan saja. Dalam perjalanan pulang, Pak Surya duduk di belakang. Kedua tangannya memeluk erat dua karung besar itu, dengan antusias bertanya tentang pekerjaan dan kesehatan kami berdua. Tapi aku hanya bergumam seadanya. Pikiranku sibuk memikirkan bagaimana cara menyembunyikannya dari para tetangga. Aku mengendarai motor dengan sangat cepat, sengaja ngebut dan menyalip sembarangan, melewati gang-gang sepi. Tujuannya agar cepat sampai di rumah, menghindari tatapan orang-orang di jalan. Aku merasa sangat malu harus memboncengnya di atas motor mahalku. Sepanjang jalan, bau keringat masam bercampur bau tanah dari kedua karung itu membuatku mual. Aku bertanya-tanya bagaimana Laras bisa hidup dengan bau seperti ini sepanjang masa kecilnya. Sesampainya di apartemen, Pak Surya tampak ragu-ragu. Ia melepaskan sandal jepitnya yang usang dan meletakkannya dengan hati-hati di luar pintu, masuk ke dalam rumah dengan bertelanjang kaki, berjalan perlahan seolah takut merusak lantai kayu. Ia melihat sekeliling, hati-hati menghindari sentuhan dengan barang-barang dekorasi mahal dari keramik dan kristal di rak. Segalanya terasa asing baginya, mulai dari televisi layar datar raksasa yang tergantung di dinding, sofa kulit yang empuk hingga kulkas besar yang mengeluarkan suara dengungan pelan di sudut dapur. Ia kebingungan cukup lama dan tidak tahu cara menggunakan keran air panas dan dingin di kamar mandi. Hampir saja tangannya melepuh hingga Laras harus berlari untuk memberitahunya. Melihatnya kebingungan, aku diam-diam mencibir, menggelengkan kepala bosan, benar-benar kampungan. Apartemenku sepertinya terlalu mewah untuk orang sepertinya. Makan siang berlangsung dalam suasana canggung dan sunyi. Laras mengambilkan makanan untuk ayahnya, menanyakan kabar di desa, kesehatan para tetangga. Pak Surya mengunyah perlahan, menceritakan pengalamannya mencari tanaman obat di hutan, cerita tentang cuaca tahun ini yang panas berkepanjangan, panen yang gagal. Cerita-cerita membosankan yang hanya berputar seputar babi, ayam, dan ladang membuatku mengantuk. Aku berusaha menelan makanan dengan cepat agar bisa segera pergi dari meja makan yang membosankan ini. Aku muak dengan cerita-cerita remehnya. Tahun ini di hutan banyak rebung, nak. Ayah dapat beberapa rumpun besar. Sudah direbus dan dijemur kering. Ayah bawa untuk kalian masak sup. Ada juga madu hutan asli. Bagus sekali. Minum madu ini bisa menyembuhkan batuk dan sakit maag. Ia bercerita dengan antusias. Matanya berbinar gembira bisa membawa oleh-oleh untuk anak cucunya. Sepertinya ia berpikir bahwa oleh-oleh kampungan ini sangat berharga. Sambil menyuap nasi aku memijat keningku yang pusing, sengaja menghela napas panjang, mengabaikan ceritanya. Aku ingin dia mengerti bahwa aku sangat lelah dan tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita-cerita tidak penting ini. Pekerjaan belakangan ini sangat menekan, kepalaku selalu tegang. Mungkin bulan depan harus cuti untuk periksa. Kalau begini terus tidak tahan. Bos memberikan target terlalu tinggi, aku khawatir tidak bisa mengejarnya. Bisa-bisa kehilangan pekerjaan. Aku mengeluh, sengaja mengalihkan pembicaraan ke kesulitanku.
berharap dia mengerti kondisiku dan tidak meminta atau merepotkan lebih jauh. Aku sedang dalam masalah besar dan tidak ingin menanggung beban tambahan lagi. Pak Surya mendengar itu, matanya tiba-tiba meredup, menunjukkan kepedulian dan kekhawatiran. Ia berhenti makan, menatapku sejenak lalu menghela napas. Suaranya dalam dan hangat. Merantau memang berat, tekanan itu biasa, nak. Tapi kesehatan itu yang paling penting. Kalau sehat baru bisa cari uang. Jangan terlalu memaksakan diri sampai sakit. Apapun yang kamu lakukan, harus jaga kesehatan, nak. Uang hilang masih bisa dicari, tapi kesehatan tidak. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Diam-diam menghabiskan nasinya. Kepekaannya membuatku sedikit terkejut. Ia menyadari aku lelah, tidak ingin mendengar cerita-cerita kampungnya. Tatapannya saat itu aku tidak tahu apakah sedih atau simpatik. Tapi itu membuatku merasa bersalah. Sedikit penyesalan muncul lalu hilang. Aku berkata pada diri sendiri, aku menanggung seluruh keluarga ini, stres adalah hal yang wajar. Mana mungkin dia mengerti tekanan seorang pria sebagai tulang punggung di kota mahal ini. Nasihatnya terdengar klise. Di zaman uang ini, tanpa uang bagaimana bisa sehat? Selesai makan, Pak Surya menyeret kedua karungnya ke tengah ruang tamu. Dengan hati-hati membuka setiap ikatannya, mulai membagikan oleh-oleh dari desa. Ia mengeluarkan satu persatu, mengangkatnya dengan hati-hati seolah barang berharga. Mengangkatnya, membersihkan jerami yang menempel. Sebungkus beras ketan dari ladang yang butirannya bulat dan berisi. Selusin telur ayam kampung segar yang diletakkan di dalam sarang jerami, beberapa ikat rebung kering yang wangi asap dapur, dan beberapa toples acar rebung pedas berwarna merah cerah. Bau makanan-makanan tradisional itu menusuk hidungku membuatku mengernyit dan memalingkan muka. Apartemenku yang biasanya wangi parfum mahal, tiba-tiba dipenuhi berbagai macam bau kampungan. Akhirnya, ia merogoh dalam-dalam ke dasar karung dan mengeluarkan 3 bungkusan plastik hitam kusam yang dibungkus dengan koran bekas yang lecek dengan tulisan yang sudah pudar. Ia dengan hikmat memberikannya kepadaku dengan kedua tangan. Wajahnya penuh hormat. Caranya memegang bungkusan sampah itu terlihat sangat lucu. Seperti seorang pengemis yang menemukan sepotong roti kering. Ini hadiah istimewa dari ayah untuk menantu. Ini daun ginseng hutan. Jenis ginseng liar yang tumbuh di tebing-tebing batu yang tinggi. Ayah harus minta tolong para pemuda di desa untuk memanjat dan memetiknya. Ayah sudah sangrai sendiri dengan hati-hati, kamu seduh dengan air panas dan minum setiap hari. Ini bagus untuk otak, membantu pikiran jernih, menghilangkan kelelahan. Coba saja minum, bagus untuk saraf. Belakangan ini kamu sering sakit kepala dan tidak bisa tidur. Minum ini paling cocok. Suara Pak Surya penuh kebanggaan, matanya berbinar gembira. Sepertinya ia benar-benar percaya pada khasiat ajaib dari daun-daun kering itu. Aku menerima 3 bungkusan plastik itu dengan satu tangan, merasakan permukaannya yang kasar. Melihat penampilannya yang jelek dan kasar ditambah lapisan koran bekas yang kusam dan menguning, aku tidak bisa menahan desahan kesal dan jengkel. Dengan terpaksa aku menjawab, berusaha memaksakan senyum. Terima kasih, Ayah. Tapi mataku menunjukkan penghinaan, cibiran, dan kebencian. Sejujurnya aku tidak percaya daun-daun murahan berwarna hitam ini punya khasiat ajaib seperti yang dikatakannya. Ginseng berharga biasanya dikemas dalam kotak beludru merah, kotak kaca yang megah, dijual dengan harga selangit di toko obat tradisional. Tidak ada yang dibungkus koran bekas seperti ini. Bisa-bisa malah membawa penyakit kalau diminum. Keracunan makanan, bukan untung malah buntung. Aku mengambil 3 bungkusan plastik itu dan meletakkannya begitu saja di tepi meja, menganggapnya barang buangan. Nanti setelah dia tidur, aku akan membuangnya ke tempat sampah agar tidak terlihat lagi. Malam harinya, ketika Pak Surya sudah tertidur lelap di ruang tamu, suara dengkurannya terdengar sampai ke dalam. Aku membawa 3 bungkusan daun ginseng itu ke meja makan di dapur untuk memeriksanya lagi. Membuka lapisan plastik dan koran yang lecek. Di dalamnya ada daun-daun kering keriput berwarna hitam yang hancur dan berjatuhan di atas meja. Tidak ada aroma khusus, hanya tercium bau rumput kering yang dijemur. Aku mengambil sehelai daun, mendekatkannya ke hidung. Bau rumput kering itu membuatku bersin terus-menerus. Lalu aku mengernyit dan melemparkannya ke meja, tidak lebih dari tumpukan sampah.
Lihat ini, Yang. Daun-daun aneh ini katanya ginseng berharga, kelihatannya kotor, penuh bakteri begini, kalau diminum bisa-bisa keracunan, kanker nanti. Ayahmu membawanya hanya membuat rumah sempit dan kotor. Lain kali bilang padanya jangan bawa barang-barang seperti ini lagi. Buang-buang tenaga saja. Aku mengomel pada Laras, suaraku ketus dan penuh penghinaan. Aku ingin dia melihat betapa merepotkannya ayahnya. Sambil berbicara, aku mengumpulkan ketiga bungkusan plastik itu, menyapu semua remah daun di meja, berniat membuangnya langsung ke tempat sampah di bawah wastafel. Laras yang sedang mencuci piring melihatnya, buru-buru mengeringkan tangan di celemeknya, berlari dan merebutnya dari tanganku, memeluknya erat. Air matanya berlinang, membasahi kedua pipinya yang memerah karena marah dan sedih. Reaksinya yang keras membuatku terkejut. Kamu keterlaluan. Sekalipun hadiah itu murah dan jelek, itu adalah ketulusan ayah. Ayah sudah jauh-jauh datang membawanya untukmu. Kalau kamu tidak menghargainya, ya sudah. Kenapa harus menghinanya seperti itu? Apa kamu begitu meremehkan keluargaku? Sejak dulu apa kamu pernah menghormati orang tuaku? Laras terisak, suaranya tidak terkendali, matanya memerah, menatapku tajam penuh amarah. Kami berdebat, ketegangan meningkat. Aku tidak mau mengakui kesalahanku, berusaha membela pendirianku dengan kata-kata pedas, beralasan bahwa aku khawatir dengan kesehatan keluarga. Minum daun-daun sembarangan yang tidak jelas asalnya sangat berbahaya. Aku membentaknya, menyebutnya bodoh, kurang pengetahuan ilmiah. Kalau begini terus, bisa-bisa minum racun rumput suatu hari nanti. Akhirnya, untuk menghindari membangunkan Pak Surya dan takut tetangga mendengar, aku mengalah, dengan marah merebut 3 bungkusan daun itu dari tangan Laras dan melemparkannya ke sudut terdalam di bawah lemari dapur, tempat biasanya menyimpan barang-barang bekas yang dibuang, penuh jamur, kecoa, dan tikus. Keretakan di antara kami berdua semakin dalam. Sepanjang malam itu, kami berdua tidur saling membelakangi, tidak ada yang berbicara. Suasana berat menyelimuti kamar tidur. Pernikahan ini mungkin akan segera berakhir. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala sakit seperti dipukul, tenggorokan kering. Suasana tegang semalam masih terasa, berat dan suram. Aku buru-buru berganti pakaian, mengambil tas dan meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun pada Laras atau Pak Surya, bahkan tidak sarapan. Sampai di kantor, segalanya lebih buruk, suasana sesak menyelimuti seluruh kantor, tatapan lelah, desahan panjang dari rekan kerja menandakan hari kerja yang buruk. Direktur Wijoyo, bos kami yang terhormat, sedang murka di ruang rapat karena mitra besar tiba-tiba membatalkan kontrak kerjasama strategis di menit-menit terakhir. Kerugian mencapai miliaran rupiah. Seluruh divisi penjualan diam membisu. Menundukkan kepala ke meja, tidak ada yang berani bersuara. Suara bentakan bos bergema di seluruh koridor. Bos Wijoyo terkenal sangat tegas, perfeksionis, dan sulit, tetapi di sisi lain ia punya hobi khusus, yaitu menggemari tanaman herbal. Ia sering menghabiskan banyak uang untuk mencari dan mengoleksi jenis ginseng langka, jamur lingzi, dan cordyceps liar untuk menjaga kesehatan. Di meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati selalu terpajang botol-botol arak berisi ginseng utuh raksasa, kotak-kotak ginseng mahal yang dibungkus sutra emas berkilauan. Ia sangat bangga dengan koleksi herbal langkanya, dan sering memamerkannya kepada tamu-tamu VIP. Berita internal dari Departemen SDM menyebar dengan cepat. Minggu depan adalah ulang tahun Bos Wijoyo yang ke-60. Dan juga saat perusahaan akan mengumumkan posisi manajer penjualan baru untuk menggantikan yang lama yang baru saja dipindahkan ke cabang selatan. Promosi ini tidak hanya datang dengan gaji besar dan bonus tinggi, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menegaskan posisi, melangkah ke jajaran manajemen tingkat menengah di perusahaan. Siapapun yang mendapatkan posisi itu seperti naik ke surga, masa depannya cerah. Ini adalah satu-satunya kesempatan mengubah hidup yang tidak boleh kulewatkan. Seluruh ruangan sibuk secara diam-diam menyiapkan hadiah untuk mengambil hati bos. Bisik-bisik di jam istirahat tentang sarang burung walet darah, cordyceps Tibet, ginseng Korea berusia 6 tahun. Puluhan juta rupiah terus berdengung di telingaku seperti pisau yang mengiris hati. Aku duduk termangu di depan layar komputer yang berkedip. Hatiku kacau, pikiranku berputar.
Orang-orang kaya itu pasti akan menghabiskan banyak uang untuk membeli hadiah-hadiah paling mahal untuk mendapatkan poin dari bos. Sedangkan aku, seorang karyawan miskin, dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk bersaing dalam perlombaan uang ini? Aku tidak punya uang. Kartu kreditku sudah melebihi batas. Bank terus-menerus menelepon menagih utang. Rekening bankku hanya tersisa beberapa juta rupiah. Cukup untuk belanja pasar dan kebutuhan pokok. Bulan-bulan mengejar gaya hidup mewah dan gengsi, berbelanja barang bermerek, makan di restoran mahal telah menghabiskan banyak uangku, mengubahku menjadi seorang debitur. Aku tidak mungkin bisa bersaing dengan rekan-rekan kerja kaya yang merupakan anak pejabat untuk membeli hadiah-hadiah mahal puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Tapi jika aku tidak memberikan hadiah apapun atau memberikan sesuatu yang biasa dan murah seperti kemeja atau dasi, aku pasti akan dinilai rendah oleh bos, diremehkan, dan kehilangan satu-satunya kesempatan promosi ini. Dan risiko dipecat dalam perampingan berikutnya adalah hal yang pasti. Kehilangan pekerjaan saat ini berarti mendorong keluargaku ke jurang kehancuran. Setelah berhari-hari berpikir keras, menghubungi semua kenalan, aku memutuskan untuk memberanikan diri meminjam sedikit dari teman-teman dan rekan kerja dekat, memesan sebuah kotak ginseng Korea ukuran kecil seharga lebih dari 2 juta rupiah secara online. Meskipun sangat disayangkan, ini adalah solusi teraman dan paling masuk akal dalam situasi saat ini. Setidaknya itu ginseng impor. Meskipun bukan kelas atas ribuan dolar, setidaknya memiliki label luar negeri, kotak kayu, dan sutra emas yang menarik, cukup untuk menunjukkan rasa hormat kepada bos. Aku berharap di tengah lautan hadiah mewah, kotak ginseng sederhanaku masih akan diperhatikan oleh bos dan usahaku dihargai. Tapi takdir sepertinya sedang mempermainkanku, mendorongku ke jalan buntu. Menjelang hari ulang tahun bos, hadiah yang kupesan masih belum tiba. Nomor resi pengiriman menunjukkan kesalahan sistem. Ketika aku menelepon layanan pelanggan perusahaan pengiriman, mereka mengatakan ada masalah di gudang karena cuaca buruk. Paket hilang, tidak tahu di mana. Dan mereka berjanji akan memberikan ganti rugi setelah sebulan. Aku seperti orang kehilangan akal, menghubungi kemana-mana dengan panik, berharap menemukan solusi tapi sia-sia. Putus asa dan buntu. Aku ingin menyerah. Malam ini adalah pesta ulang tahun bos di rumah pribadinya. Undangan sudah dikirim langsung. Apa yang harus kubawa? Datang dengan tangan kosong ke pesta ulang tahun bos? Lebih baik aku mengajukan surat pengunduran diri daripada menanggung malu. Aku berkeliaran di jalan, memandangi toko-toko mewah yang terang benderang, merasa diriku adalah pecundang paling menyedihkan di dunia. Semua jalan keluar sepertinya sudah tertutup. Sesampainya di rumah, aku bergegas masuk ke kamar tidur, membuka lemari pakaian, mengobrak-abrik setiap sudut mencari barang berharga seperti jam tangan atau kalung emas yang bisa dijual atau digadaikan untuk mendapatkan uang tunai. Tidak ada apa-apa. Barang-barang berharga sudah terjual saat aku kehabisan uang sebelumnya. Aku duduk terkulai di lantai yang dingin. Kedua tangan memegangi kepala, meremas rambutku, perasaan tidak berdaya mencapai puncaknya. Melihat Laras yang sibuk memasak di dapur, aku semakin kesal. Seandainya dia punya pekerjaan yang stabil, punya tabungan, tidak akan seperti ini. Ketidakbergunaannya semakin membuatku gila. Saat melewati dapur untuk menuang segelas air, mataku tanpa sengaja melirik ke celah di bawah lemari tempat 3 bungkus plastik berisi daun ginseng dari ayah mertua disimpan. Tiba-tiba sebuah ide gila dan berani muncul di kepalaku. Sebuah ide yang tidak masuk akal tapi menyalakan secercah harapan di tengah keputusasaan. Bagaimanapun juga, bos menyukai tanaman herbal. Mengapa tidak membawa bungkusan daun ini saja sebagai hadiah? Anggap saja sebagai herbal tradisional khas dari kampung halaman istri. Konon katanya bagus untuk kesehatan saraf, hemat biaya, tidak perlu meminjam uang dengan memalukan, dan sekaligus membereskan sampah di rumah. Paling-paling bos akan membuangnya, tidak ada ruginya. Setidaknya aku punya sesuatu yang bisa disebut hadiah untuk dibawa ke pesta, menghindari malu datang dengan tangan kosong. Semakin kupikirkan, ide ini semakin masuk akal. Seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, lagi pula, bos tidak kekurangan makanan mewah. Ginseng dan sarang burung walet dimakan setiap hari. Siapa tahu hal-hal sederhana dan aneh dari hutan ini justru akan membuatnya tertarik.
Berpikir sama dengan bertindak, aku mengeluarkan 3 bungkusan daun itu, membersihkannya dari debu, tanpa repot-repot membukanya untuk memeriksa kondisinya di dalam. Apakah berjamur atau dikerumuni semut? Aku bergegas ke toko kelontong di ujung gang, membeli sebuah kantong kertas berwarna coklat muda dengan desain klasik yang terlihat cukup sopan. Aku memasukkan 3 bungkusan koran bekas yang lecek ke dalam kantong kertas itu, sengaja melipat bagian atasnya dengan rapi, merapikan permukaannya, tersenyum puas dengan rencana penyelamatanku yang sempurna tanpa mengeluarkan sepeser pun. Aku memuji diriku sendiri karena cerdas dalam situasi sulit ini. Pesta ulang tahun Bos Wijoyo diadakan di villa mewahnya di kawasan Menteng, tempat berkumpulnya para elit. Lampu kristal yang megah memancarkan cahaya keemasan ke deretan meja panjang yang ditutupi taplak putih, di mana tumpukan hadiah yang dibungkus dengan indah dan diikat dengan pita berkilauan. Sebagian besar adalah barang-barang mewah untuk kesehatan, minuman keras impor seharga ribuan dolar, ginseng 1000 tahun, sarang burung walet darah berkualitas tinggi dikemas dalam kotak yang megah. Para manajer dan wakil manajer mengenakan gaun malam dan setelan jas yang elegan, tertawa dan bersulang untuk bos. Suasana mewah dan megah membuatku merasa kecil dan rendah diri. Aku mengenakan setelan jas biasaku, dengan ragu-ragu berdesakan di antara orang-orang berpakaian mewah, dengan cemas memegang kantong kertas tipisku, perasaan minder dan malu mencekik tenggorokanku. Aku seperti tikus yang tersesat di antara kawanan angsa, hanya ingin mencari sudut tersembunyi di balik pot-pot tanaman besar untuk bersembunyi. Cepat-cepat meletakkan kantong hadiah itu di tumpukan hadiah lalu pulang lebih awal. Tapi Bos Wijoyo yang berdiri di dekat meja hadiah, menerima ucapan selamat dari semua orang, dengan tajam melihatku yang mengintip dan melambaikan tangan memanggilku. Batara, sudah datang. Bawa hadiah apa? Sini, coba kulihat. Bos tersenyum lebar, suaranya yang lantang mengalahkan alunan musik lembut. Semua mata di ruangan itu tertuju padaku. Tatapan-tatapan menilai itu menyapu diriku dari ujung kepala sampai ujung kaki membuatku ingin muntah. Wajahku panas seperti terbakar, jantungku berdebar kencang serasa mau melompat keluar dari dada, keringat dingin membasahi kemejaku. Aku melangkah dengan canggung, kedua tangan gemetar menyerahkan kantong kertas itu, dengan ragu-ragu berbohong tanpa berkedip, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Selamat ulang tahun, Pak. Ini sedikit herbal istimewa, produk langka dari kampung istri saya di daerah pegunungan. Kata orang tua bagus sekali untuk kesehatan, detoksifikasi hati, dan menyehatkan saraf. Saya berikan untuk Bapak diseduh dengan air panas diminum setiap hari sebagai pengganti teh agar lebih sehat. Bos Wijoyo menerima kantong kertas ringan itu, mengangguk dan tersenyum, wajahnya ramah. Terima kasih, ya. Herbal, ya. Saya suka sekali. Pas dengan seleraku, belakangan ini sering sakit kepala dan tidak bisa tidur, harus coba ini. Biar saya buka sekarang juga biar tidak penasaran. Sambil berkata begitu, ia meremas-remas bagian luar kantong itu, hendak memasukkan tangan untuk membukanya. Aku panik, keringat dingin bercucuran, wajahku pucat pasi, buru-buru mencari alasan untuk mencegahnya, berbicara terbata-bata. Tidak usah, Pak, hanya oleh-oleh sederhana. Barang desa tidak begitu bagus penampilannya. Bapak simpan saja. Nanti kalau ada waktu luang dilihat sendiri saja. Saya lihat di sana ada teman-teman dari divisi lain. Saya izin ke sana dulu untuk menyapa. Belum sempat Bos Wijoyo setuju, aku sudah membungkuk memberi hormat lalu berbalik pergi. Menyelip dengan cepat di antara kerumunan, mencari cara untuk keluar dari pesta itu sesegera mungkin. Sampai di gerbang villa, barulah aku berani menghela napas. Keringatku bercucuran deras. Aku hanya takut bos membukanya saat itu juga di depan begitu banyak tamu dan melihat beberapa bungkus koran bekas kusam yang membungkus daun-daun kering hitam pekat. Pasti ia akan murka, menganggapku menghinanya, melemparkan hadiah itu ke wajahku dan mengusirku dari rumahnya saat itu juga. Sepanjang malam itu, aku tidak bisa tidur, hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Bayangan bos yang marah melemparkan kantong hadiah ke wajahku terus menghantuiku. Hari-hari setelah pesta ulang tahun bos, aku pergi bekerja dengan perasaan cemas dan khawatir yang luar biasa, seperti orang yang melakukan kejahatan besar menunggu hari penghakiman. Aku seperti duduk di atas bara api,
Setiap kali mendengar suara langkah sepatu bos melewati koridor atau ada pemberitahuan email rapat internal, jantungku berdebar kencang, keringat dingin membasahi tanganku. Aku bekerja tidak fokus, terus-menerus membuat kesalahan kecil, laporan salah data, salah kirim email ke klien, yang semakin meningkatkan risiko dipecat. Aku takut bos sudah membuka paket hadiah itu. Takut bos mengetahui tipuanku yang canggung dan konyol, membawa sampah ke pesta ulang tahunnya. Aku membayangkan bos akan memanggilku ke ruangannya, memarahiku habis-habisan di depan seluruh perusahaan, lalu menandatangani surat pemecatan saat itu juga, tanpa pemberitahuan. Harga yang harus kubayar untuk keputusan gegabah ini terlalu mahal. Rekan-rekan di ruangan sepertinya juga menyadari keanehanku. Beberapa orang melihatku memberikan kantong kertas tipis dan murah itu di hari ulang tahun bos. Mereka mulai berbisik-bisik di belakangku, tatapan mereka penuh sindiran dan penghinaan. Habislah si Batara, memberi bos kantong seperti kantong sampah begitu. Pasti sudah dicoret dari daftar promosi. Bahkan mungkin akan dipecat dalam perampingan berikutnya. Bodoh sekali, menggali kuburannya sendiri. Pasti sudah kehabisan uang. Gengsinya selangit, selalu berpakaian necis dan boros. Kali ini dia akan membayar mahal. Sindiran-sindiran itu seperti jarum tajam yang menusuk harga diriku yang tak terbatas. Aku menyalahkan diriku sendiri karena bodoh dan gegabah. Kenapa aku bisa memikirkan rencana bodoh itu? Seharusnya aku lebih baik berutang bunga tinggi untuk membeli hadiah yang layak daripada terjebak dalam situasi canggung ini. Aku mulai mencari informasi lowongan kerja di internet, mengirim CV ke berbagai perusahaan, mempersiapkan diri untuk situasi terburuk, yaitu dipecat. Aku sudah membersihkan laci mejaku, mengumpulkan dokumen pribadi di satu sudut, siap pergi dalam kehinaan. Setiap pagi bangun adalah siksaan. Aku hanya ingin berbaring di tempat tidur, tidak harus menghadapi kenyataan. Hidupku sekarang seperti hukuman yang menunggu eksekusi. Dan kemudian hari terburuk itu, hari penghakiman terakhir, akhirnya tiba. Senin pagi, perusahaan secara resmi mengumumkan daftar perampingan 10% karyawan berkinerja buruk di seluruh perusahaan, menempelkan daftar merah di papan pengumuman. Suasana di kantor menjadi sangat tegang, sunyi, belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang berani berbicara keras. Banyak rekan kerja yang dulu royal membeli sarang burung walet. Cordyceps mahal sebagai hadiah untuk bos juga masuk dalam daftar pemecatan. Alasannya sederhana, kinerja tidak memenuhi persyaratan perusahaan, penjualan tidak mencapai target. Kematian telah menyebutkan nama-nama yang akrab. Aku duduk meringkuk di sudut meja, menatap layar komputer yang hitam, secara mental sudah pasrah pada nasib. Semangatku sangat lelah, aku tidak punya harapan lagi. Melihat mereka yang memberikan hadiah berharga puluhan juta rupiah saja dipecat. Apalagi aku yang memberikan daun kering yang dibungkus koran bekas. Pasti namaku akan terpampang di urutan teratas daftar hitam itu. Aku bahkan sudah menyiapkan sebuah kotak kosong di bawah meja, siap memasukkan semua barang pribadiku ke dalamnya untuk meninggalkan perusahaan kapan saja, tanpa perlu mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Aku memejamkan mata, detak jantungku melambat, lelah, menunggu dering telepon yang memanggil namaku dari Departemen SDM. Aku telah gagal total. Tahun-tahun pengabdianku di sini tiba-tiba lenyap menjadi asap hanya karena satu keputusan bodoh. Sore itu sekitar jam 2, seluruh perusahaan menerima email darurat yang memanggil semua untuk menghadiri rapat mendadak di aula besar. Berbeda dari biasanya, hari ini Direktur Wijoyo sendiri yang memimpin rapat untuk mengumumkan struktur organisasi baru, bukan menyerahkannya kepada manajer SDM seperti biasanya. Suasana di aula sangat tegang, semua orang merasa tidak tenang. Khawatir dengan posisi mereka, tidak ada yang berani bernapas keras. Aku merasakan suasana sesak yang menyelimuti seluruh ruangan besar ini. Aku sengaja datang terlambat, memilih duduk di barisan paling belakang, di sudut paling tersembunyi, kepala tertunduk, mata menatap ujung sepatu, tidak berani mengangkat kepala melihat siapapun. Aku hanya ingin menyendiri, menghilang dari kerumunan ini. Direktur Wijoyo naik ke podium, wajahnya serius, tetapi matanya memancarkan ketajaman, penuh energi, sangat berbeda dari kelelahan biasanya. Wajahnya kemerahan,
Penampilannya luar biasa berwibawa. Ia berdeham ke mikrofon, mulai membacakan daftar mereka yang dipromosikan dalam periode ini. Setiap nama yang disebut mendapat tepuk tangan meriah. Ia menyebutkan serangkaian nama kepala divisi, wakil kepala divisi lain, divisi pemasaran, divisi akuntansi, divisi SDM, dan kemudian aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Momen penentuan telah tiba. Posisi terpenting, kursi panas yang didambakan banyak orang, manajer penjualan, semua mata tertuju padanya, menahan napas menunggu nama yang akan disebut. Seluruh aula menahan napas, jantungku berdebar kencang seperti genderang perang. Direktur Wijoyo berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh aula yang luas, tatapannya berhenti di ujung ruangan tempat aku duduk, lalu dengan lantang mengumumkan setiap kata dengan jelas. Gema suaranya bergema di seluruh aula. Posisi manajer penjualan menggantikan Pak Tirta yang baru saja dipindahkan. Orang yang dipercaya oleh Dewan Direksi untuk dipilih adalah Batara, staf penjualan dari Divisi 1. Dari seorang staf penjualan tingkat rendah, dengan penjualan yang selalu rata-rata, aku melompat langsung ke posisi manajer penjualan yang berkuasa, bahkan melewati posisi wakil manajer. Keputusan promosi secepat kilat ini seperti bom nuklir yang meledak di tengah aula yang sunyi. Seluruh perusahaan terkejut, bisik-bisik dan gumaman terdengar tanpa henti, bercampur dengan protes diam-diam, ratusan pasang mata yang penasaran, iri, dan marah tertuju padaku. Orang yang sedang duduk meringkuk di sudut belakang ruangan, wajahnya pucat pasi. Semua orang berbisik bertanya, apa kemampuanku, atau apakah aku keponakan seseorang, atau menyuap bos dengan jumlah besar. Mereka tidak percaya orang tidak berguna sepertiku bisa duduk di kursi kekuasaan itu. Aku sendiri tercengang. Kedua telingaku berdengung, tidak percaya pada pendengaranku. Aku menyentuh wajahku, mencubit pahaku dengan keras, untuk memastikan apakah aku sedang bermimpi. Rasa sakit memberitahuku ini adalah kenyataan. Aku segera mengangkat kepala, menatap ke podium. Bos Wijoyo berdiri di sana tersenyum padaku dengan ramah, mengangguk memberi semangat. Senyumnya membuatku semakin bingung. Aku menopang diriku di kursi untuk berdiri, kakiku lemas, terbata-bata tidak bisa berkata apa-apa. Dengan goyah melangkah ke podium untuk menerima surat keputusan. Tangan gemetar memegang surat keputusan berstempel merah itu. Perasaan panas menjalari jari-jariku. Semuanya terjadi begitu cepat seperti mimpi. Mimpi yang terlalu tidak masuk akal yang bahkan dalam imajinasi terliarku pun tidak pernah berani kubayangkan. Apakah ini lelucon kejam dari bos sebelum memecatku? Aku memegang surat keputusan itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti memegang bom waktu. Tepuk tangan riuh dari bawah aula seakan membangunkanku dari mimpi panjang. Tepuk tangan yang dipaksakan dari rekan-rekan kerja justru membuatku merasa tidak nyaman. Dengan goyah turun dari podium, di tanganku masih tergenggam erat surat keputusan pengangkatan yang berwarna merah dengan tanda tangan basah Direktur Wijoyo. Peristiwa ini sungguh merupakan kejutan besar bagi seluruh karyawan perusahaan dan bagi diriku sendiri. Seorang karyawan biasa tanpa prestasi menonjol selama 4 tahun kini duduk di kursi manajer penjualan yang didambakan banyak orang. Tatapan iri dan curiga dari rekan-rekan kerja tertuju padaku seperti ribuan jarum. Aku tahu mereka sedang berbisik-bisik, bertanya-tanya tentang kemampuanku yang sebenarnya, tentang alasan dibalik keputusan pengangkatan secepat kilat ini. Mereka diam-diam iri dan kesal karena orang tak berguna sepertiku bisa beruntung. Perasaan gelisah, cemas bercampur dengan keterkejutan masih belum hilang. Aku berusaha menyendiri, berharap rapat segera berakhir agar bisa mencari sudut tenang untuk menenangkan diri. Aku hanya ingin lari dari aula yang sesak ini. Tepat setelah Direktur Wijoyo meninggalkan aula dan rapat resmi berakhir dalam kebingungan yang belum usai, aku masih berdiri canggung di samping kursi, belum sempat memutuskan apa yang harus kulakukan selanjutnya ketika sekretaris pribadi bos menghampiriku. Gadis muda dengan sikap profesional itu tersenyum sopan, dengan lembut menyampaikan kabar yang membuat jantungku kembali berdebar. Semua mata kembali tertuju padaku dengan penasaran. Mas Batara, Pak Wijoyo mengundang Anda ke ruang kerjanya sekarang. Bapak ada urusan penting yang ingin dibicarakan langsung dengan Anda. Aku terdiam beberapa detik, ke ruang pribadi bertemu langsung dengan Direktur Utama.
Rasa takut kembali merayap seperti aliran listrik dingin di punggungku. Apakah sekarang bos akan membuka kartunya? Apakah surat keputusan ini hanya sebuah sandiwara yang dibuat bos untuk menghukumku? Karena berani membawa sampah sebagai hadiah ulang tahun. Mungkinkah bos ingin mempermalukanku di depan para pemimpin lain sebelum memecatku? Serangkaian pertanyaan menghantuiku membuat pikiranku kacau balau. Aku menelan ludah dengan susah payah, mengangguk kaku, berusaha menjaga penampilan luar tetap tenang. Saya segera ke sana, terima kasih. Melangkah dengan berat mengikuti sekretaris itu. Aku merasa seperti berjalan di atas awan. Semua di sekitarku menjadi kabur. Koridor panjang menuju ruang direktur hari ini terasa sangat sepi. Suara sepatuku yang mengetuk lantai terdengar kering. Udara dingin dari AC sentral yang meniup tengkukku membuatku bergidik. Di kepalaku mulai tergambar berbagai skenario terburuk. Aku membayangkan Pak Wijoyo murka, melemparkan bungkusan hadiah jelek itu ke wajahku, memarahiku dengan kata-kata paling pedas, mencabut surat keputusan pengangkatan dan mengusirku dari perusahaan dengan hina. Sungguh, jika itu terjadi, aku lebih suka tidak pernah menerima surat keputusan ini. Lebih baik tetap menjadi karyawan rendahan lalu mengundurkan diri dalam diam, daripada diangkat tinggi lalu dijatuhkan ke lumpur dengan kejam. Rasa malu ini bagaimana bisa kutanggung? Sampai di depan pintu kayu jati solid dengan ukiran rumit di ruang direktur, aku berhenti. Kakiku terasa berat seperti diikat timah. Sekretaris itu tersenyum, memberi isyarat agar aku mengetuk pintu sendiri lalu berbalik pergi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku untuk menambah keberanian, mengangkat tangan dan mengetuk pelan 3 kali, perlahan dan terputus-putus, jantungku berdebar kencang. Aku menajamkan telinga menunggu suara penghakiman dari dalam. Masuk. Suara Bos Wijoyo yang dalam dan hangat bergema dari balik pintu tebal. Nadanya tidak terdengar marah seperti yang kubayangkan, sebaliknya terdengar cukup santai. Aku dengan ragu-ragu mendorong pintu, menyelinap masuk. Ruang kerja bos selalu menjadi dunia yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan area kantor yang bising dan sesak di luar. Ruangan yang luas, megah dengan perabotan kayu jati mewah. Kursi-kursi berlapis kulit asli yang mengkilap memancarkan aura kekuasaan pemimpin. Lukisan-lukisan feng shui mahal yang tergantung di dinding, semakin menambah kemewahan ruangan itu. Tapi hari ini, yang langsung menarik perhatianku bukanlah kemewahan biasa, melainkan sebuah aroma. Ruangan yang sunyi, tercium aroma herbal yang sangat murni, dalam dan aneh. Aroma itu tidak menyengat seperti parfum mahal. Juga tidak pengap dan tidak enak seperti bau obat tradisional yang biasa direbus di panci tanah liat. Aromanya menyebar lembut, meresap ke setiap sel penciuman secara alami. Hanya dengan menarik napas dalam-dalam, aku merasa semua ketegangan dan kelelahan yang menumpuk di kepalaku selama beberapa minggu terakhir seolah lenyap. Pikiranku tiba-tiba menjadi jernih, ringan. Aliran energi aneh menjalari tubuhku, mengusir rasa lesu, aroma yang anehnya familiar. Bos Wijoyo sedang duduk di belakang meja kerjanya yang besar dan megah. Ia mengangkat kepala menatapku, senyum cerah tersungging di bibirnya, tatapannya ramah dan hangat. Sama sekali tidak ada aura otoriter, jarak, atau kemarahan seperti biasanya dari seorang direktur utama yang berkuasa. Orang yang baru saja menderita kerugian miliaran rupiah karena kontrak dibatalkan. Sambutan yang begitu hangat dan ramah ini membuatku semakin bingung. Aku berdiri terpaku di tengah ruangan, kedua tangan tanpa sadar saling menggosok, gelisah memegang surat keputusan pengangkatan, tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Semua persiapan mental untuk menerima hukuman lenyap, digantikan oleh kebingungan yang luar biasa. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kebaikan yang tidak biasa ini menandakan badai besar. Batara, masuk, duduk, jangan berdiri kaku begitu. Bos Wijoyo menunjuk ke kursi kulit empuk dengan desain mewah yang diletakkan di seberang meja kerjanya. Suaranya penuh kehangatan, sikapnya sangat ramah, rasa hormat dari orang paling berkuasa di perusahaan. Sesuatu yang belum pernah kualami selama 4 tahun bekerja keras di sini membuatku melangkah dengan canggung dan duduk. Punggungku tegak lurus, tangan diletakkan di paha, tidak berani bersandar sepenuhnya di sandaran kursi. Aku masih belum bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi di depan mataku. Belum sempat aku membuka mulut untuk bertanya, Bos Wijoyo perlahan berdiri,
Ia berjalan ke brankas besar yang terpasang di dinding berlapis kayu di belakang kursinya. Ia dengan hati-hati memutar kombinasi angka yang rumit, memasukkan kata sandi lalu membuka pintu baja yang kokoh. Suara bip elektronik terdengar pelan. Dari dalam brankas, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu berwarna merah tua. Jenis kayu langka dengan serat yang sangat indah. Kotak itu diukir dengan motif yang rumit dan bertatahkan kerang mutiara yang berkilauan. Ia membawa kotak itu dan meletakkannya di meja kerja dengan sangat hikmat, memegangnya seolah-olah sedang memegang harta karun negara yang tak ternilai. Bos Wijoyo perlahan membuka tutup kotak kayu itu. Jantungku sekali lagi berdebar kencang, menahan napas menunggu yang terburuk. Pasti di dalamnya ada bukti dari kehinaan, kebodohan, dan kebohonganku. Aku sudah siap mental, melihat daun-daun kering yang hancur dilemparkan sebagai bukti penghinaan oleh bos. Semua alasan dan pembelaan menjadi tidak berarti saat ini. Tapi ketika mataku tanpa sengaja melihat ke dalam kotak itu, aku terdiam, semua indraku seolah mati rasa, pikiranku benar-benar kosong. Tergeletak rapi di atas lapisan sutra beludru lembut berwarna emas kerajaan. Bukan emas atau permata, melainkan daun-daun kering keriput berwarna hitam pekat dengan bentuk yang kasar. Aku menggosok mata dan melihat lagi. Ya, benar, itulah daun-daun itu. Daun-daun ginseng hutan yang dibungkus koran bekas lusuh yang dengan kejam kulemparkan ke bawah lemari dapur yang penuh sarang laba-laba. Daun-daun yang sudah sedikit hancur karena sikap meremehkanku. Lalu kemudian kuberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk bos secara terpaksa. Mengapa sampah-sampah itu diletakkan di dalam kotak kayu antik yang begitu berharga? Disimpan dengan sangat aman di dalam brankas seorang direktur utama yang kaya raya. Pikiranku kacau, tidak bisa menemukan penjelasan yang masuk akal untuk pemandangan aneh yang sedang terjadi di depan mataku. Keterkejutan yang luar biasa membuatku ternganga tidak bisa berkata-kata. Sementara aku masih termangu karena syok, Bos Wijoyo dengan hati-hati menggunakan penjepit perak murni yang kecil, mengambil beberapa helai daun dari dalam kotak, memasukkannya dengan lembut ke dalam teko teh tanah liat berkualitas tinggi di atas nampan. Ia sendiri yang menyalakan teko pemanas air kaca, merebus air murni, perlahan menuangkannya ke dalam teko. Suara mendesis kecil terdengar, seketika aroma harum yang menenangkan menyebar kuat, memenuhi setiap sudut ruangan yang luas, aroma yang pekat namun memberikan perasaan tenang yang luar biasa. Bos memutar teko teh beberapa kali lalu dengan hati-hati menuangkan cairan berwarna kuning keemasan yang jernih dan indah ke dalam 2 cangkir kecil. Ia mendorong 1 cangkir ke arahku. Coba minum. Ini adalah minuman paling ajaib yang pernah kucicipi selama 60 tahun hidupku. Aku berkedip terus-menerus, berusaha mengembalikan kesadaranku. Tanganku gemetar, meraih cangkir teh panas itu. Uap panas yang naik membawa aroma murni, yang meresap ke setiap pori-pori, sesuai sopan santun. Aku mengangkat cangkir, menghirup aromanya yang istimewa. Aku menyeruput sedikit dengan hati-hati. Sungguh. Begitu cairan berwarna kuning keemasan itu melewati tenggorokanku, aku merasakan perubahan aneh. Aliran hangat yang nyaman menyebar cepat ke seluruh tubuh. Aliran darah di dalam seolah-olah beredar lebih lancar, lebih kuat. Vitalitas kembali, mengusir semua rasa lesu dan berat. Semua kelelahan dan stres yang menumpuk selama ini seolah-olah tersapu bersih oleh air itu. Pikiranku tiba-tiba menjadi jernih, luar biasa. Semua pikiran menjadi teratur dan jelas. Aku seperti dilahirkan kembali, perasaan segar menyebar ke seluruh tubuh. Melihatku termangu, menikmati rasa teh yang luar biasa, Bos Wijoyo bersandar di kursi kulit besarnya, matanya terpejam, menikmati sisa rasa, tersenyum puas. Suaranya yang dalam dan perlahan mulai menceritakan kejadian itu. Semua misteri perlahan terungkap. Di hari ulang tahunku, setelah pesta usai, semua tamu pulang. Aku duduk sebentar di ruang tamu untuk mulai membuka hadiah-hadiah dari semua orang. Di antara tumpukan barang-barang mewah itu, aku tanpa sengaja melihat kantong kertas berwarna coklat polos darimu. Saat kubuka kantong itu, aku melihat di dalamnya ada beberapa bungkus plastik hitam yang dibungkus koran bekas kusam. Jujur saja, pada awalnya aku sedikit terkejut, bercampur kesal. Kukira kamu sedang bercanda atau seseorang salah memasukkan kantong sampah ke meja pesta. Aku mengambil kantong itu,
berniat membuangnya langsung ke tempat sampah di sudut ruangan. Segalanya persis seperti yang kubayangkan pada awalnya. Kemarahan bos adalah hal yang sangat bisa dimengerti. Mendengar bagian ini, jantungku berdebar tak karuan, keringat dingin mulai bercucuran di dahiku. Kenyataannya persis seperti yang kuduga, tindakanku memang bodoh dan tidak sopan. Aku memejamkan mata menunggu amarahnya, tapi tepat saat tanganku terayun hendak membuangnya, sebuah aroma yang sangat lembut, menenangkan, namun sangat khas keluar dari celah-celah koran bekas yang robek. Aroma itu berhasil menghentikan tanganku tepat waktu. Aroma itu terlalu istimewa. Aroma yang mampu membangkitkan seluruh indera penciuman tajam seorang penggemar dan kolektor herbal selama puluhan tahun sepertiku. Aku penasaran, duduk kembali, dengan hati-hati membuka setiap lapisan koran yang lecek untuk melihat isinya. Dan kemudian, kau tahu, aku benar-benar tercengang, sangat terkejut melihat apa yang ada di dalamnya. Bos Wijoyo tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Kedua tangan menopang di atas meja, menatap lurus ke mataku. Matanya bersinar dengan kekaguman dan rasa hormat yang tulus. Intensitas tatapannya membuatku pusing. Batara, katakan sejujurnya padaku, di mana kau mendapatkan daun ginseng hutan liar berusia ribuan tahun yang tumbuh di tebing-tebing curam, setiap hari menyerap esensi langit dan bumi yang begitu berharga ini? Pasti seorang ahli pengobatan tradisional, seorang tabib tua yang tersembunyi yang bisa bersusah payah mencari dan menyangrainya secara manual dengan metode rahasia tingkat tinggi, sehingga mempertahankan khasiatnya dengan sempurna. Apakah kau punya hubungan istimewa dengan orang hebat itu? Pertanyaan bertubi-tubi yang penuh hormat dari bos seperti sengatan listrik bertegangan tinggi yang menyetrum pikiranku. Mulutku ternganga, tenggorokanku tercekat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk menjawab. Semua yang terjadi melampaui batas imajinasiku. Aku benar-benar syok dengan kebenaran yang mengerikan ini. Bos Wijoyo tidak memperhatikan kebingunganku. Terus berbicara tanpa henti, suaranya penuh emosi, rasa terima kasih yang mendalam, meminum air seduhan dari daun ginseng ini. Tidak hanya membuatku terjaga, pikiran jernih secara luar biasa, mengusir semua stres untuk membuat keputusan yang bijaksana, tepat waktu untuk memimpin perusahaan melewati krisis parah baru-baru ini. Tapi yang lebih ajaib lagi, penyakit sakit kepala kronis dan insomnia yang menyiksa ayahku selama puluhan tahun, sudah berobat ke berbagai profesor, dokter. Di rumah sakit besar di dalam dan luar negeri tidak ada yang membaik, tapi setelah minum air seduhan daun ginseng darimu hanya beberapa hari, orang tuaku bisa tidur nyenyak dari malam hingga pagi, semangatnya segar, penyakitnya sembuh total seperti keajaiban. Melihat keajaibannya, aku dengan hati-hati membawa sejumlah kecil ke lembaga penelitian herbal pusat untuk diuji. Para profesor dan ahli herbal terkemuka di sana sangat terkejut. Mereka menilai ini adalah jenis tanaman langka yang sangat jarang ditemui. Mereka menaksir harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah per ons. Tapi yang lebih penting adalah, bahkan dengan segunung uang pun tidak tahu di mana bisa membelinya. Ini benar-benar harta tak ternilai, hadiah yang menyelamatkan seluruh keluargaku. Batara, mendengar itu, pikiranku seperti disambar petir, meledak di puncak kepala, menghancurkan semua prasangka, pemikiran sempitku selama ini. Cangkir giok di tanganku gemetar hebat lalu tanpa sadar terlepas dari jari-jariku yang kaku dan jatuh. Suara pecahan kering terdengar. Cangkir itu pecah berkeping-keping di atas lantai berkarpet tebal. Air tehnya menyiprat membasahi ujung celanaku. Tapi aku tidak peduli. Aku membeku, seluruh tubuhku seperti batu, jantungku seolah berhenti berdetak. Ratusan juta per ons, punya uang pun tidak bisa beli, harta tak ternilai, hadiah penyelamat nyawa. Ungkapan-ungkapan mengerikan itu terus bergema di kepalaku, menghancurkan cangkang kesombongan dan gengsi seorang pria kota yang dangkal. Pandangan duniaku runtuh total. Pikiranku berputar dalam kebingungan, kosong yang menakutkan. Potongan-potongan gambar dari masa lalu tiba-tiba kembali dengan sangat jelas seperti film yang diputar lambat. Gambar ayah mertua petani dengan sosok kurus dan tegar mengenakan pakaian coklat usang dan kumal di terminal hari itu. Gambar kedua tangannya yang kasar, dan kapalan penuh dengan bekas luka panjang dan pendek. Goresan berdarah karena harus bersusah payah bergantung di tebing-tebing tajam yang licin di tengah hutan untuk mencari dan memetik herba langka. Gambar matanya yang berbinar gembira,
Senyum ompongnya yang penuh kebanggaan dan rasa hormat saat dengan hikmat menyerahkan 3 bungkus plastik hitam yang dibungkus koran lecek kepadaku dengan kedua tangannya. Nasihatnya yang tulus, sederhana namun penuh cinta kasih tak terbatas dari seorang ayah kepada menantunya yang sedang tertekan di kota. Semuanya muncul begitu nyata dan kejam. Dan kemudian aku teringat tatapan meremehkan, cibiran, sikap dingin dan acuh tak acuhku sendiri, kata-kata pedas, memarahi istriku dengan kejam, tindakan kejam berniat membuang hadiah berharga itu ke tempat sampah. Semuanya muncul begitu nyata dan kejam seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. Aku menyadari sebuah kebenaran yang pahit, getir, dan menyakitkan. Ayah mertua petani sederhana dan kampungan yang selalu kuremehkan, selalu kucela gaya hidupnya, sama sekali bukan orang biasa. Ia bukan hanya seorang petani yang bergantung pada ladang, tetapi di balik penampilan sederhananya, ia memiliki jiwa seorang tabib sejati, seorang seniman herbal yang berbakat. Ia adalah orang yang memegang resep-resep berharga, metode penyangraian rahasia yang tak ternilai, diam-diam berkontribusi, diam-diam memberikan kesehatan kepada orang lain tanpa mempedulikan nama atau uang. Kebesarannya tersembunyi di balik penampilan yang paling sederhana. Sedangkan aku, apa aku ini? Aku hanyalah orang dangkal yang buta, seorang yang mengenakan topeng gemerlap pria kota sukses, tetapi di dalamnya kosong, dibutakan oleh keserakahan materi dan gengsi yang menutupi mata, menutupi hati nurani. Sikap meremehkan, menolak, menganggap hadiah itu sebagai sampah tiba-tiba menjadi penghujatan, penghinaan serius terhadap harta tak ternilai yang diberikan oleh alam semesta. Dan yang lebih menyakitkan adalah penginjak-injakan kejam terhadap ketulusan, keluhuran, dan cinta kasih tanpa syarat dari seorang ayah. Dosa ini bagaimana bisa kuhapus? Di saat aku tenggelam dalam kepanikan, penyesalan, dan penyesalan yang mendalam, suara Bos Wijoyo kembali terdengar, menarikku kembali ke kenyataan. Ia tidak tahu badai yang sedang bergejolak di dalam hatiku. Ia mengira aku sedang terharu karena pujian-pujiannya. Batara, aku benar-benar sangat menghargaimu. Seseorang dengan latar belakang keluarga yang mendalam, memiliki hubungan berharga dengan para ahli tersembunyi di pegunungan terpencil. Kau memberiku hadiah kesehatan yang tak ternilai, yang menyelamatkan seluruh keluargaku, namun kau sangat rendah hati. Tidak ada sedikit pun sikap pamer atau membanggakan diri, kau hanya membungkusnya dalam kantong kertas sederhana. Kualitas tenang, rendah hati, tidak mementingkan ketenaran, tidak mencari keuntungan pribadi, itulah kualitas langka seorang pemimpin luar biasa yang selama ini kucari. Posisi manajer penjualan ini benar-benar pantas kau dapatkan. Perusahaan kita sangat membutuhkan orang-orang berbakat dan berintegritas, yang hidup dengan menghargai hubungan seperti dirimu untuk memimpin tim lebih maju. Setiap pujian dari Bos Wijoyo seperti pukulan palu di dadaku. Aku menundukkan kepala menatap surat keputusan pengangkatan yang kugenggam erat. Tanganku gemetar. Kertas tipis itu tiba-tiba terasa sangat berat seperti batu besar. Di hatiku saat ini tidak ada sedikit pun rasa gembira. Tidak ada rasa bangga atas promosi yang mengubah hidup. Semua ambisi materi lenyap, digantikan oleh rasa malu, penyesalan, dan siksaan batin yang luar biasa. Aku merasa diriku adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, orang dangkal, penipu, orang terburuk di dunia. Kebenaran ini terlalu pahit, menyakitkan bagi diriku sendiri. Aku tidak pantas menerima pujian itu, apalagi hadiah dari ayah. Aku harus memperbaiki kesalahanku dengan segala cara, harus memperbaikinya sekarang juga. Berusaha menahan emosi dan rasa tercekat di tenggorokan. Aku meminta izin kepada Bos Wijoyo untuk membersihkan pecahan cangkir lalu buru-buru meminta izin cuti sore itu juga. Aku berbohong bahwa ada urusan keluarga mendesak di kampung yang mengharuskanku segera pulang. Bos Wijoyo dengan senang hati menyetujuinya. Menasihatiku untuk tenang mengurus urusan keluarga. Minggu depan baru kembali untuk mengambil jabatan baru juga tidak apa-apa. Kebaikan bos semakin membuatku merasa bersalah. Keluar dari ruang bos, aku berjalan seperti berlari di sepanjang koridor. Masuk ke lift lalu langsung turun ke garasi mengambil motor. Aku mengendarai motor seperti terbang di jalan-jalan ramai Jakarta, menerobos lampu merah, menyalip di antara lalu lintas tanpa mempedulikan bahaya. Hanya berharap cepat sampai di rumah, aku harus segera bertemu Laras,
membuka pintu apartemen dengan kasar. Aku melihat Laras sedang sibuk membersihkan dapur. Tanpa berkata apa-apa, aku berlari menghampirinya, menggenggam tangannya erat-erat, suaraku mendesak dan tercekat, napasku terengah-engah. Laras, cepat. Hentikan pekerjaanmu, kemasi beberapa potong pakaian saja. Kita ke terminal kampung, rambutan naik bus paling pagi pulang ke kampung sekarang juga. Ayah dan ibu menunggu kita. Laras tercengang. Matanya yang bulat membelalak kaget. Lap di tangannya jatuh ke lantai. Ia melihat penampilanku yang panik. Keringat bercucuran. Wajahku pucat dan bingung. Matanya menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa. Belum pernah ia melihatku dalam keadaan begitu menyedihkan dan gelisah. Wajahku pasti sangat menyedihkan. Ada apa, Mas? Kenapa tiba-tiba pulang kampung mendadak? Kantor kan lagi sibuk, nanti kalau ada apa-apa bos menelepon bagaimana? Apa ada kejadian apa dengan ayah dan ibu di rumah? Melihat ketegasan yang luar biasa bercampur dengan permohonan di mataku, ia mengerti bahwa ini bukan saatnya untuk bertanya. Laras buru-buru berlari ke kamar tidur, mengambil beberapa potong pakaian penting dan memasukkannya ke dalam tas travel kecil. Kami berdua cepat-cepat mengunci pintu rumah, naik taksi, dan bergegas ke terminal. Beruntung kami masih sempat membeli tiket dan naik bus terakhir hari itu yang menuju ke daerah pegunungan di utara, kampung halaman Laras. Aku menghela napas lega saat sudah duduk nyaman di dalam bus. Selama perjalanan panjang ratusan kilometer, melintasi jalan-jalan berliku di pegunungan, aku berbaring diam di tempat tidur sempit. Mataku terbuka lebar menatap keluar jendela. Malam yang sunyi perlahan menyelimuti hutan gelap di pinggir jalan. Pemandangan sepi semakin menonjolkan kebisingan dan gejolak hebat di dalam pikiranku. Jantungku sesak oleh rasa bersalah yang berat. Air mata penyesalan yang terlambat mulai mengalir dari sudut mataku, membasahi pipiku, membawa rasa asin dari penyesalan. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun sibuk mengejar ketenaran dan kekayaan, aku menangis. Menangis karena kedangkalan, kesombongan tanpa batas dari diriku sendiri. Karena tanpa sengaja telah melukai harga diri dan perasaan orang-orang yang paling mencintai dan berkorban untukku. Aku telah kehilangan terlalu banyak hal berharga dalam hidup ini. Laras berbaring di sampingku. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam erat tanganku yang dingin dan gemetar. Kehangatan dari tangannya memberikan sedikit kelegaan. Ia tidak bertanya apa-apa lagi, hanya diam-diam menyalurkan kehangatan, simpati dalam diam. Meskipun tidak diucapkan, aku tahu ia sangat bingung. Takut tidak tahu apa yang telah terjadi hingga membuat suaminya yang selalu sombong itu runtuh begitu cepat. Genggaman tangannya semakin membuatku merasa malu. Bus tiba di kota kecil yang sepi. Saat fajar menyingsing, kabut masih tebal menutupi jalan. Kami turun dari bus, buru-buru menyewa ojek untuk melanjutkan perjalanan lebih dari 10 kilometer, masuk ke jalan tanah merah yang bergelombang dan penuh lubang, menembus hutan berkabut untuk sampai ke desa. Jalan tanah yang licin setelah hujan semalam membuat perjalanan semakin berat. Semakin dekat dengan rumah, detak jantungku semakin kencang, perasaan gugup bercampur takut memuncak. Aku takut menghadapi tatapan ayah dan ibu. Sesampainya di rumah panggung sederhana namun bersih, yang terletak dengan tenang di lereng bukit, aku melihat asap tipis dari dapur dengan bau menyengat membumbung di udara dingin pagi hari. Pemandangan yang luar biasa damai, di halaman depan yang luas dan rata yang disapu bersih, mataku tertuju pada sosok yang kukenal. Pak Surya sedang sibuk di samping tungku tanah liat besar yang apinya menyala-nyala, asap mengepul. Ia sangat fokus, dengan hati-hati menggunakan sekop kayu untuk mengaduk. Terus-menerus herbal-herbal yang sedang dijemur di atas tampah-tampah besar yang dianyam rapat. Panas yang menyengat dari mulut tungku membara. Keringat membasahi punggung bajunya yang berwarna coklat pudar. Sosok kurus dan tegar. Tulangnya yang menonjol terlihat jelas di latar belakang langit fajar yang cerah, tampak begitu suci dan agung. Seperti seorang dewa yang sedang berkonsentrasi membuat ramuan untuk kehidupan. Keindahan kerja keras yang terpancar darinya sangat mengagumkan. Aku tidak ragu sedetik pun, menjatuhkan tasku dan terjatuh ke tanah yang dingin, mengabaikan Laras yang berlari di belakangku. Aku berlari seperti anak panah yang melesat, seperti anak kecil yang ketakutan setelah melakukan kesalahan besar.
Berlari ke halaman yang akrab yang dulu sering membuatku tidak nyaman. Setiap kali harus masuk, aku berlutut di samping tungku yang menyala-nyala. Tepat di hadapan ayah mertua yang terkejut berbalik karena suara tiba-tiba. Kedua lututku menghantam tanah dengan keras, debu beterbangan, tapi aku sama sekali tidak merasakan sakit. Tenggorokanku tercekat, isak tangis pecah dari dadaku, suara tersendat-sendat yang tidak bisa kutahan lagi, semua yang kutahan pecah. Ayah, aku minta maaf. 1000 kali aku mohon ayah maafkan menantu yang tidak berbakti, bodoh, dan dungu ini. Aku telah salah menilai ayah, telah memiliki pikiran dan kata-kata yang tidak sopan, meremehkan, dan menginjak-injak ketulusan ayah. Aku adalah orang brengsek, dangkal, yang hanya mengejar hal-hal semu di luar, gengsi kosong yang menginjak-injak ikatan keluarga yang suci dan mulia. Aku dengan kejam berniat membuang hadiah berharga yang ayah dapatkan dengan keringat, air mata, bahkan kesehatan dan nyawa untuk mendaki gunung dan menyeberangi sungai untukku. Aku salah, ayah, aku benar-benar salah. Aku menundukkan kepala, menangis tersedu-sedu, air mataku membasahi halaman yang kering. Seluruh tubuhku gemetar hebat karena penyesalan, karena malu. Semua kesombongan, harga diri konyol, gengsi seorang pria yang selalu mengaku sukses di kota besar telah hancur berkeping-keping, hanyut bersama air mata. Kini yang tersisa hanyalah ketulusan, rasa terima kasih, dan penyesalan yang mendalam dari lubuk hatiku. Aku memohon pengampunan darinya. Pak Surya berdiri terpaku seperti patung. Sekop kayu di tangannya yang kapalan sedikit gemetar. Ia menyipitkan matanya yang keruh, menatap menantunya yang sedang menangis tersedu-sedu di kakinya. Matanya pada awalnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, lalu perlahan berubah menjadi rasa kasihan dan simpati yang mendalam. Tanpa sepatah kata pun celaan, ia buru-buru melempar sekop ke samping, membungkuk, menggunakan kedua tangannya yang kasar dan kapalan itu untuk memegang bahuku, mengangkatku berdiri. Senyum lembut, penuh pengampunan yang akrab, hangat seperti sinar matahari pagi kembali tersungging di wajahnya yang penuh kerutan waktu. Kasih sayang seorang ayah seluas samudra. Batara, anakku, tenanglah, berdirilah. Ada masalah besar apa sampai harus berlutut seperti ini? Ayah tidak pernah marah atau menyalahkanmu. Suaranya yang dalam dan serak namun sangat lembut seperti angin yang berhembus. Sama sekali tidak ada nada dendam, celaan, atau kemarahan. Kelapangan hati seorang ayah begitu luas. Ia menggunakan ujung bajunya, yang kasar untuk menyeka air mataku yang berlepotan, menghela napas panjang. Tangannya yang kasar menyeka, air mataku semakin deras mengalir. Obat berharga, herbal ribuan tahun yang menyerap esensi langit dan bumi, untuk bisa mengeluarkan khasiat ajaibnya untuk menyelamatkan orang, harus melalui proses penempaan yang sangat keras, harus menahan api yang membara, melalui proses penyangraian manual yang penuh rintangan, barulah menjadi obat yang baik. Manusia hidup di dunia ini juga begitu nak. Jalan hidup ini panjang, siapa yang tidak pernah tersesat, melakukan kesalahan, salah langkah. Orang baik, orang yang berjiwa besar yang ingin mengasah hati, ingin memahami doli hidup yang dalam, harus melalui kesulitan, harus merasakan pahitnya jatuh bangun. Barulah bisa menyadari dan menghargai hal-hal sederhana dan tulus di sekelilingnya. Hari ini kau menyadari kesalahanmu, memahami kebenaran hidup, tahu bagaimana menurunkan egomu. Ayah sudah sangat puas, sangat bahagia, berdirilah tegak, anakku. Kalimat yang sangat sederhana, bersahaja namun mengandung filosofi hidup yang mendalam dari seorang petani yang berpengalaman seperti sebuah ramuan ajaib, menyembuhkan semua luka yang dalam di jiwaku. Perasaan damai dan hangat dari kasih sayang ayah yang suci, melindungi dan menaungiku, mengusir semua siksaan batin, ketakutan, dan kegelapan selama ini. Aku memeluk tubuh kurusnya, menangis tersedu-sedu seperti anak kecil yang menemukan pelipur lara. Laras berdiri di belakang, air matanya juga berlinang karena terharu, berlari memeluk kedua pria terpenting dalam hidupnya. Air mata kebahagiaan, rasa terima kasih mengalir, membersihkan semua egoisme, kekecilan, keserakahan di dalam jiwaku, membuka awal yang baru, pemandangan reuni keluarga yang begitu hangat. Sejak hari yang penuh gejolak itu, diriku benar-benar berubah. Kembali ke kota, aku dengan percaya diri melangkah ke kantor.
Secara resmi mengambil posisi manajer penjualan dengan kemampuan dan usaha tanpa henti, membuang semua gengsi kosong, kesombongan buta. Aku bekerja keras, berdedikasi penuh, menjaga sikap rendah hati, selalu mendengarkan dan dengan tulus membantu rekan kerja, memimpin bawahan dengan hati yang tulus dan jujur. Semangat, ketulusan, dan usaha perubahanku dengan cepat dihargai oleh Bos Wijoyo dan jajaran direksi. Berkat semangat persatuan, perusahaan semakin berkembang pesat, kontrak-kontrak besar terus ditandatangani, membawa pendapatan jauh melampaui target. Aku telah membuktikan kemampuanku dengan prestasi nyata, bukan dengan hadiah. Tapi yang lebih penting dari semua kesuksesan di dunia bisnis, kehidupan keluarga kecilku kini benar-benar menjadi sangat bahagia, damai, dan utuh. Aku belajar menghargai setiap momen damai bersama Laras, mencintai, berbagi, dan memahami kesulitannya lebih dari sebelumnya. Setiap kali ada liburan atau akhir pekan luang, daripada menghabiskan waktu di luar, aku selalu menyingkirkan semua pekerjaan, dengan antusias membawa istri dan anak pulang kampung mengunjungi orang tua. Aku tidak lagi merasa takut dengan pandangan orang, sama sekali tidak lagi meremehkan gaya hidup pedesaan yang sederhana. Sebaliknya, aku menemukan kedamaian sejati di desa pegunungan. Aku mulai belajar mengenali berbagai jenis herbal bersama ayah mertua, menyeberangi sungai dan mendaki gunung untuk memetik obat, belajar bersabar bersamanya menyangrai, menjemur ramuan berharga di atas tungku tanah liat yang menyala-nyala di sudut halaman untuk lebih memahami pekerjaan diam-diamnya yang agung. Pelajaran pengobatan tradisional dari ayah mertua menjadi gairah baruku, melalui pengalaman pahit, kejatuhan yang menyakitkan, dan hinaan terhadap diriku sendiri. Aku telah mempelajari pelajaran yang sangat mendalam, pelajaran paling berharga dalam hidup. Bahwa barang-barang mewah, lapisan jabatan dan status yang gemerlap di luar, meskipun mudah dibeli dengan uang, juga akan sangat mudah pudar, layu, dan tidak berarti seiring waktu. Kedamaian dan kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal materi di luar itu. Hanya ikatan keluarga, ketulusan dalam berinteraksi, bakti yang tulus, dan nilai-nilai moral yang tersembunyi jauh di dalam jiwa setiap manusia yang benar-benar merupakan harta tak ternilai, kokoh, dan abadi selamanya. Harta jiwa itu sama sekali tidak bisa diukur atau dibeli dengan nilai uang apapun, tetapi hanya bisa dibangun dan dijaga dengan pemahaman dan cinta kasih yang tulus tanpa syarat. Hidupku kini baru benar-benar bermakna.